aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tiwi menyampaikan apa yang akan disampaikan. Oke, Pak Hakim mungkin bisa membantu saya. Jadi saya ini ada sedikit kendala ya di kelas saya. Terutama itu ketika anak-anak itu selesai istirahat itu kan jam pelajaran saya. Tapi mereka itu masih santai-santai, masih istirahat. Padahal itu sudah waktunya jam masuk ya. Jadi ketika saya masuk kelas, saya sudah mengucapkan salam. Mereka itu bergerombol di belakang. Ada yang tidur-tiduran, ada yang main HP sambil tidur, ada juga yang masih makan. Intinya dalam kelas itu belum siap untuk belajar. Awalnya saya geram ya, geram, terus ada beberapa kali gitu saya untuk yang anak-anak yang tidur itu saya percii pakai air gitu ya. Terus saya juga mengambil tindakan itu untuk membuka jendela kordennya biar kalau terang kan silau, jadi nggak jadi tidur. Sementara untuk yang masih makan saya beri waktu 1 sampai 2 menit seperti itu untuk menghabiskan makanannya. Harapan saya sih pengennya kalau saya berbuat seperti itu mereka nggak ngulang lagi gitu di hari berikutnya. Tapi kenyataannya di hari berikutnya saya masuk masih seperti itu lagi. Jadi saya ya geram ya, jengkel kok begitu lagi, kok begitu lagi seperti itu. Terima kasih Bu Tiwi. Jadi jadi poin intinya pada pertemuan ini adalah tentang terjadinya siswa Ibu Tiwi yang ketika Ibu Tiwi masuk kelas anak-anak belum siap untuk menerima pelajaran, malah dimanfaatkan dengan tidur-tiduran dan kondisi yang lain gitu Bu Tiwi ya. Menurut jadi tujuannya yang pertama kita sudah mengetahui tentang persiapan anak menjelang pelajaran belum ready. Oke, very good. Lanjut Ibu Tiwi, bagaimana dengan hambatan-hambatan yang terjadi, bahwasanya hambatan-hambatan kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, kenapa itu bisa terjadi? Menurut Ibu Tiwi kenapa? Hambatannya itu Pak, mungkin mereka menganggap saya kurang itu ya, terlalu lunak atau kurang tegas mungkin di kelas itu. Karena saya cuman buka, memang saya tidak banyak bicara sih di kelas itu, hanya saya berdiri di depan anak yang tidur itu sampai dia bangun, kadang juga gitu saya percii sama air, mungkin membuat mereka itu mikir halah sama Bu Prastiwi aja kok, cuman segini aja. Besok kan paling cuman dipercii air lagi atau dibuka kodenya lagi atau saya masih diberi kesempatan makan. Mungkin seperti itu karena saya itu kalau untuk marah itu ya ya gimana ya, rugi di diri saya sendiri. Jadi sebisa mungkin saya enggak marah gitu ke anak-anak. Tapi hanya dengan bersikap seperti itu harapan saya itu anak-anak paham, tapi ternyata kok tidak paham ya. Dengan saya bersikap seperti itu anak-anak belum paham. Mungkin itu. Mungkin hambatannya seperti itu. Terima kasih Bu Tiwi, kita masih di ranah identifikasi. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira Ibu Tiwi solusinya apa? Kira-kira ya. Saya pengen anak-anak itu yang terjadi itu, langkah-langkah yang sekiranya itu dia akan lakukan apa? Mungkin ada yang Ibu Tiwi rencanakan. Saya pengen itu anak-anak ketika selesai jam bel istirahat itu selesai, sudah selesai, mereka sudah duduk manis, sudah siap menerima pelajaran saya tanpa saya harus apa ya istilahnya, tanpa harus saya buka korden dan lain sebagainya. Pokoknya saya masuk pengennya itu sudah siap gitu, pengennya seperti itu. Saya juga jengah ya setiap kali menemukan anak-anak yang masih tidur-tiduran di belakang seperti itu.
pengennya ya siap Betul, duduk betul. seperti itu sih. Jadi untuk solusi yang secara konkret kira-kira Bu Tiwi apa langkah yang akan mungkin planning biar tidak terjadi lagi? Oh, mungkin apa ya? Kalau seperti kita ini kan kalau habis istirahat itu kan pasti malas ya. Malas untuk melanjutkan aktivitas, pengennya bermalas-malasan. Saya pengen anak-anak itu setelah istirahat itu harusnya mereka lebih giat lagi, lebih giat, tidak malas seperti itu ya. Jadi harusnya istirahat itu mereka dapat energi baru, bukan malah bermalas-malasannya. Pengen buat anak-anak itu lebih apa ya? Ya lebih giat seperti itu setelah istirahat. Ya, berarti kemungkinannya biar anak-anak kembali giat dan lebih semangat. Oke, sudah masuk kita ranah identifikasi, Bu Tiwi sudah punya planning, ancang-ancang mungkin yang dilakukan biar tidak terjadi lagi. Kurang 3 menit. Jadi lanjut yang ranah yang kedua, ya 3 yaitu rencana aksi. Rencana aksinya Bu Tiwi, kira-kira rencana yang akan Bu Tiwi lakukan atau strategi yang Bu Tiwi lakukan biar kondisi itu tidak terjadi lagi, mungkin ada nggak Bu Tiwi? Mungkin buat anak-anak lebih giat itu mungkin biar mereka ada bergerak gitu ya. Jadi setelah makan kan cenderung ngantuk, malas dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit pembukaan mungkin ya untuk gerak-gerak sedikit atau pemanasan atau apa mungkin seperti itu atau biar membuka mata gitu ya atau apa ya mungkin tayangan video atau apa mungkin ya dari yang semangat biar anak-anak itu semangat mungkin seperti itu sih. Mungkin betul sekali dengan adanya video mungkin dengan pemanasan gitu ya Iya. pemanasan, jadi ketika Ibu Tiwi masuk jendela dibuka, ayo semuanya kita ice breaking mungkin atau kita diberi pertanyaan tentang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Sebelum kita masuk pada main topik pada pembahasan materi pembelajaran ya, itu salah satu strategi yang bisa dilakukan. Ibu Tiwi, kita masuk pada tahapan yang terakhir yaitu langkah ketika sudah punya strategi yang akan dilakukan, kita masuk pada langkah tanggung jawabnya. Nah, kontinuitas mempertahankan biar tetap berjalan dengan baik. Kira-kira menurut Bu Tiwi, siapa yang sekiranya bisa membantu untuk biar tetap berjalan rencana kondisi Bu Tiwi itu biar anak tidak mengulang kondisi itu? Mungkin ada siapa yang bisa membantu? Mungkin ya bisa. Mungkin yang pertama saya akan memberitahukan keadaan kelas ini kepada wali kelasnya tentunya sebagai penanggung jawab kelas itu ya. Untuk lebih mengingatkan anak-anak lagi seperti itu. Terus saya juga kalau memang sudah saya ingatkan kita sudah membuat anak-anak semangat tetap mereka masih tetap ya kita kan masih nanti akan amati pertemuan berikutnya karena saya seminggu kan 2 kali pertemuan di pertemuan berikutnya kalau sudah ada perbaikan ya tetap saya juga akan memberitahukan ke wali kelasnya mungkin untuk 2-3 kali ya tapi kalau memang sampai 2-3 kali itu masih belum ada perubahan mungkin saya akan juga minta tolong pembinaan dengan guru BK ya mungkin saya minta guru BK masuk ke kelas tersebut atau mungkin saya juga masuk ke kelas tersebut. Betul Ibu Tiwi, salah satunya mungkin ya kalau kekuatan Ibu Tiwi sendiri yang melakukan mungkin kurang kuat Bu Tiwi. Mungkin dibantu wali kelas. Langkah yang pertama Bu Tiwi sudah melakukan aksi nyata di dalam kondisi itu. Terus Ibu Tiwi meminta bantuan wali kelas untuk melanjutkan kondisian itu biar tetap terjaga dan tidak terulang kondisi anak itu dan juga Ibu Tiwi juga sudah mengkondisikan anak-anak yang tidak bisa dibilangi sudah diingatkan langsung dibawa ke BK ya mungkin langkah itu sudah mungkin strategi yang bisa dilakukan agar kondisi situasi ibu ketika masuk kelas tidak terjadi lagi anak-anak belum siap.
Ya, ya Pak Hakim. Oke, Bu Tiwi, dari apa yang telah Ibu Tiwi ceritakan tadi semuanya, kira-kira menurut Ibu Tiwi, apa yang Ibu Tiwi rasakan Tadi setelah saya cerita, yang pertama saya lega ya, lega karena ada teman untuk bercerita, berkeluh kesah tentang kondisi yang sedang terjadi ya, saya alami di kelas saya. Jadi sedikit banyak saya mendapatkan sedikit, enggak sedikit sih, belum akan saya coba itu solusinya di kelas saya dan dilihat akan ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, yang jelas lega. Setelah kita melakukan coaching, Ibu Tiwi menyampaikan semua kondisi yang Ibu Tiwi rasakan. Nah, setelah disampaikan semuanya, Ibu Tiwi mungkin ada perasaan lega, mungkin ada perasaannya lain, atau dalam segi pemikiran apa? Punya pemikiran apa gitu, Bu Tiwi? Pemikiran apa ya? Ya mencoba untuk bagaimana sih menciptakan kelas itu yang siap untuk belajar ketika jam pelajaran saya. Caranya bagaimana, itu sih yang perlu dipikirkan. Pemikirannya seperti itu. Itu yang perlu dipikirkan, caranya bagaimana. Seperti itu. Biar anak-anak itu mau bergerak setelah istirahat, makan siang, setelah istirahat kan cenderung malas. Gimana caranya mereka tidak malas lagi? Berarti anak-anak kan memiliki, dengan rencana yang kita sampaikan tadi, anak-anak sudah mulai pemikiran mengubah kondisi yang mana sebelumnya malas-malasan menjadi lebih rapi, gitu ya? Iya, menjadi kondisinya lebih lebih giat lah daripada sebelumnya. Sebelumnya kan inti malas. Poinnya dari yang telah Ibu Tiwi sampaikan itu semuanya kan, Ibu Tiwi merasa lega yang pertama, yang kedua memiliki teman untuk menyampaikan aspirasi, jadi Ibu Tiwi merasa bahwasanya apa yang Ibu Tiwi rencanakan itu terfasilitasi dan terdukung, begitu Ibu Tiwi ya? Iya, ada yang mendukung dan fasilitasi. Iya, dan Ibu Tiwi pun akhirnya tidak enggan untuk melaksanakannya. Kira-kira menurut Tiwi kapan akan melaksanakan hal itu? Kan butuh tindak lanjut setelah Ibu Tiwi laksanakan. Kira-kira kapan? Dalam waktu dekat ya, mungkin di pertemuan berikutnya, karena kan yang pertemuan sudah berlalu kan kemarin. Mungkin di hari Senin depan. Senin kan saya ketemu dengan kelas itu sebelum kita libur permulaan puasa. Kita amati dulu perubahannya bagaimana. Ya, mungkin itu cukup untuk pertemuan kali ini, Bu Tiwi. Mudah-mudahan apa yang Ibu Tiwi coaching hari ini bisa terlaksana dengan sesuai rencana yang direncanakan Bu Tiwi dengan lancar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.